Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada beberapa tipe manusia, ya. Misalnya dia itu tipe orang yang sebenarnya dia nggak tahu, tapi dia nggak mau tahu. Ada ya, udah nggak tahu tapi nggak mau tahu. Tapi ada juga orang itu nggak tahu, tapi mau tahu. Begitu. Ada yang tahu, dia pengen tahu, makin lebih pengen tahu. Tapi ada juga tipe orang itu dia tahu, tapi nggak mau tahu. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah ya menjumpai tipe-tipe orang yang seperti ini. Mungkin kita juga ada di antaranya. Salah satunya tentu ya. Saya nggak tahu apakah kita tipe yang tidak tahu mau cari tahu atau tidak mau tahu. Atau kita adalah tipe yang tahu terus pengen tahu, artinya mau mengembangkan diri. Atau kita tahu tapi kita tidak mau tahu. Nah, itu bisa memiliki dampak yang berbeda Bapak Ibu Saudara ya dalam menjalani hidup. Seperti kisah Amsal yang kita baca hari ini. Ada orang dinasehati hidupnya bisa lebih baik. Tapi ada juga orang dinasehati begitu ya, malah membenci orang yang menasehati. Di sini kita akan melihat perbedaannya, apakah dia seorang yang bijak begitu ya, atau dia bukanlah orang yang bijak. Dikatakan siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Jadi kalau kita memberi nasihat, dia membenci kita, berarti kita tahu tipe orang itu. Atau kita misalnya, kan ada ya orang kadang nasihatin kita, kadang ada orang itu ngingetin kita, ya. Kadang orang-orang itu kan memberikan masukan-masukan buat kita, begitu. Nah, tipe kepribadian kita itu akan terlihat ketika kita merespons ya tentang bagaimana kita bersikap kepada orang yang memberikan masukan atau nasihat kepada kita. Kalau kita adalah ya seorang pencemooh begitu ya, waktu kita dinasihati kita nggak akan suka dengan mereka. Beda dengan orang bijak. Dinasehati dia, oh senang sekali dia. Ya. Dikasih masukan, oh senang sekali dia. Tapi kalau pencemooh begitu ya, dinasehati, siapa kau? Maksudnya lebih hebatnya kau. Dia akan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kadang kan kita tidak bisa melihat diri kita sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang kita butuh cermin untuk melihat siapa sih saya. Kita juga nggak baik-baik juga, kita juga nggak benar-benar juga gitu ya. Itu kesadaran itu perlu. Supaya apa?
kita mau belajar introspeksi di dalam diri. Ketika kita merasa diri kita paling benar, ketika kita merasa diri kita paling baik, begitu ya, itu hati-hati. Karena di situ pintu celah kita bisa jatuh yang tanpa kita sadari. Nah, jadi artinya jika kita melakukan satu kesalahan, pelanggaran, hal-hal yang tidak baik, bagaimana sikap kita merespons orang-orang yang memperhatikan kita? Apakah mereka menasihati, memberi masukan seperti itu? Itu akan menentukan siapa diri kita. Mestinya kita adalah orang-orang yang ketika dinasihati, diberi masukan, begitu ya, kita mau menerima. Mungkin kita nggak setuju dengan masukannya, nggak apa-apa. Terima aja dulu. Dengerin aja dulu. Karena kadang orang nasihatin itu kan macam-macam ya. Ada yang karena memang melihat sisi kekurangan kita. Ada ya, dia nasihatin kita supaya kita bisa lebih baik. Tapi memang ada juga orang menasihati kita karena dia merasa dirinya lebih baik. Padahal dia tidak tahu gitu ya, bagaimana kita sudah berjuang sampai di titik ini. Ada juga orang yang kadang menasihati karena ketidaksukaan. Ada juga begitu ya. Jadi saudara, kita mesti mengenali nasihat-nasihat orang. Tapi jangan terus kita mencemooh orang yang menasihati kita dan kita merasa diri kita lebih baik. Nah, itu kita harus perhatikan ya. Jangan sampai itu kita alami. Karena kadang orang mengkritisi kita itu kan macam-macam ya. Karena memang ada sesuatu ya yang perlu diperbaiki. Ada juga karena dia memang tipenya begitu. Ada juga karena mau melemahkan kita. Ada juga begitu ya. Ada juga yang karena dia sudah banyak tahu sehingga dia mau kita menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar melihat hal ini. Ketika seseorang mengkritik kita, memberi masukan, memberi nasihat, nggak apa-apa, terima aja dulu. Kita belajar dulu. Oh iya ya, oh benar juga sih. Aku memang ada kurang-kurangnya di sini misalnya. Begitu. Itu sesuatu yang bagus ya untuk kebaikan kita tentunya. Sehingga dalam perjalanannya kita akan semakin bijak. Begitu. Karena kalau orang bijak dinasihati, ia akan menjadi lebih bijak. Kalau kita mengajari orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya. Lihat aja, orang kalau dapat nasihat, ya dapat masukan, dia jadi lebih baik, itu puji Tuhan. Tapi kan ada juga, dia mempertahankan dirinya. Aku memang kayak gini kok, kenapa rupanya? Aku kayak gini, kalau mau kau terima, terima. Aku kalau enggak, ya sudahlah, terserah kau. Ada tipe-tipe yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya nggak tahu posisi kita tuh hari ini di bagian mana. Apakah sebagai seorang yang dinasihati, atau sebagai orang yang menasihati? Kalau kita sebagai orang yang dinasihati, mari kita perlu juga belajar bijak. Ya, kita terima aja dulu masukannya. Kita terima aja dulu nasihatnya. Ya, kalau itu baik, ya kita lakukan. Kalau tidak baik, misalnya begitu ya, ya sudah kita belajar dari situ supaya jangan sampai kita melakukan kesalahan itu. Nah, sebagai kita yang menasihati, jika dia adalah orang bijak, dia akan lebih baik. Tapi jika dia seorang pencemooh, siap-siap kalau dibenci. Kenapa banyak orang tidak suka menasihati orang lain atau mengingatkan orang lain? Karena kadang tidak mau berkonflik dengan orang itu. Udahlah, nggak apa-apa lah, biarin aja. Kenapa? Daripada nanti kita ribut, daripada nanti kita berantem, daripada kita nanti nggak saling omongan, begitu ya. Nggak perlu takut Bapak Ibu Saudara jika memang kita harus mengingatkan ya. Justru itu bagian kita. Jangan sampai nanti orang itu jatuh lebih dalam, begitu ya. Kita juga yang salah. Kenapa? Kita orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini penting. Ya, mari ya, nasihatilah dengan kasih, ya. Bukan merasa diri kita lebih baik, tapi menjadi satu bagian kerinduan kita. Kita mau semuanya menjadi lebih baik. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, apapun, dimanapun posisi kita, sebagai yang dinasihati atau yang menasihati, mari kita lakukan dengan bijak, ya, dan tetap melihat apapun yang kita kerjakan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami boleh saling menasehati satu dengan yang lainnya.
Sebagai yang dinasihati, ajari kami untuk menerima setiap masukan, memahami, dan menerima akan kasih dan perhatian dari mereka. Terima kasih. Dan sebagai seorang yang menasihati, ajar kami juga lebih bijaksana, ya, lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga ketika kami menyampaikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Jika ada yang mengalami beban yang berat dalam pergumulan hidup, Tuhan juga yang menolong, menguatkan, dan memampukan, sehingga semuanya boleh ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.